Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi bersama aku, Dwi Wulansari. Teman-teman masih di rumah aja kan? Ingat, social distancing, jaga jarak 1 meter, dan jangan lupa jaga rindu. Iya. Oke teman-teman, jadi kali ini bahasannya lebih menginspirasi teman-teman semua. Semoga tidak hanya menginspirasi tapi juga memotivasi, sekaligus mengedukasi. Bahasan kali ini adalah insecure. Nah, insecure itu apa sih? Insecure ini merupakan perasaan yang tidak nyaman dan biasanya tanpa kita sadari dari setiap individu. Jadi teman-teman pernah nggak sih ngerasa nggak nyaman dalam suatu kondisi ataupun situasi? Nah, insecure ini sendiri sebenarnya bisa diciri-cirikan di pribadi seseorang. Salah satunya yaitu merasa dirinya tidak berharga. Jadi dia menilai orang lain lebih berharga dibandingkan dengan dirinya. Suka kayak gitu nggak teman-teman? Jangan bilang nanti teman-teman insecure lagi. Nah, ini aku mengambil kisahnya dari kisah yang benar-benar terjadi dan realita. Tapi ini merupakan kisah nyata yang memang dari sebelumnya dia insecure menjadi tidak insecure lagi. Perlu proses yang panjang ya. Jadi teman-teman jangan langsung skip, dengarkan sampai habis ya. Oke, sebut saja namanya Melati. Jadi Melati ini merupakan seorang mahasiswi yang dahulunya dia ini merasa insecure. Sampai sekarang masih ada, cuma sekarang dia mulai bisa mengembalikan jati dirinya sendiri gitu. Kalau dulu benar-benar insecure banget. Dan ceritanya itu menarik. Kenapa? Jadi nih teman-teman, mungkin ini bisa jadi contoh teman-teman supaya gak insecure gitu ya. Jadi dulu dia ketika masih kecil, umur 6-7 tahun, itu TK dan disuruh untuk lomba menyanyi. Berawal dari situ ya. Tapi dia merasa gak percaya diri. Jadi bayangin aja TK dia udah nolak gitu. Udah gak mau, aku gak mau gitu kan. Pokoknya aku gak bisa. Padahal suaranya si Melati ini bagus, cuma dia gak berani. Alhasil karena paksaan tadi dan dorongan dari guru yang buat dia buat tampil, tetap tampil, dia mau tampil, cuma karena paksaan, niatnya paksaan nih. Jadi tampilnya pun ya nggak bagus dan hasilnya pun deg-degan gitu, nggak sesuai dengan ekspektasinya. Nah, berawal dari itu dia mulai masuk ke SD dan itu kebawa terus. Dia jadi setiap ngelihat orang lain, si Melati ini nyeritain bahwa setiap dia ngeliat orang lain tampil itu dia bagus, cuma pas dia tampil, walaupun suaranya dinilai orang lain bagus, tapi dia sendiri ngerasa bahwa suara dia itu B aja. Padahal jujur ya teman-teman, si Melati ini suaranya bagus banget gitu kan. Karena aku suka dengerin suara si Melati ini, halus gitu loh. Tapi dia ngerasa bahwa suaranya B aja. Jadi waktu SD kebawa terus, dia suka menilai orang lain, "Ih, suara kamu bagus, tampilan kamu bagus ya." Jadi dia menilai kelebihan orang lain tapi dia menjatuhkan dirinya sendiri. Padahal ini gak boleh ya teman-teman. Ingat, semua orang itu punya kelebihannya masing-masing. Teman-teman jangan sampai merasa bahwa diri teman-teman itu hina gitu. Jangan pernah merasa seperti itu, karena Tuhan memberikan kelebihan seseorang itu udah sesuai dengan porsinya. Tinggal kita bagaimana mengembangkannya gitu. Jadi ketika SD dia mengikuti perlombaan di salah satu universitas.
universitas ternama. Nah, dia juga ini karena dipaksa. Padahal sayang banget ya, dia punya kelebihan, si Melati ini punya kelebihan, tapi dia nggak percaya diri, masih nggak percaya diri. Ditambah dengan fisiknya, karena sedikit berisi, jadi si Melati ini semakin terdorong hatinya tuh buat gak berani. Udah orang lain aja gitu. Padahal kalau namanya lomba nyanyi itu kan yang dinilai bukan fisik ya, tapi lebih ke vokal gitu. Walaupun fisik tapi kan lebih keseluruhan itu suaranya gak sih yang dinilai gitu. Nah, waktu SD dia ikut lomba itu karena dia udah lebih insecure duluan, ya alhasil lagi sama terulang. Ternyata gelapnya memori itu masih teringat ya sama dia. Si Melati cerita bahwa aku masih keingat-ingat masa waktu gimana gagalnya ketika nyanyi waktu TK, terus lomba-lomba, aku masih ingat gitu. Dan terbawalah sampai dengan SMP. Kalau SD itu belum ada yang ngebully tentang fisik, SMP itu mulai bermunculan. Ya mungkin kita sebagai manusia itu sewajar ya kalau semuanya kita nangis, sedih ketika diomongin bahwa ih kok kamu tampilannya gini ya, tampilan kamu hari ini kurang bagus deh, kurang fashionable deh gitu. Tapi ketika itu yang buat dia sakit hati dan buat dia jadi tambah insecure adalah tampilan fisik dia. Sampai dengan dia beranjak ke SMA. Jadi teman-teman, ternyata kalau kita itu insecure dan kita pendam secara sendiri-sendiri di dalam diri kita sendiri, dan kita kurang mau men-show up diri kita, alhasil kita hanya penuh, tubuh kita itu, hati kita penuh dengan tumpukan-tumpukan, ya itu tadi, kurang berharganya diri kita, rendah dirinya kita. Jadi kita ngerasa bahwa diri kita tuh sampah gitu. Ngerasa itu ketumpuk-ketumpuk terus. Bayangin dong kalau semuanya kita ibaratkan diri kita itu seperti sampah. Kalau semuanya semakin hari sampah itu ketumpuk, otomatis akan busuk dan bau. Dan sebaiknya kan kalau semuanya sampah itu kita ibaratin sampah, maka kita harus gimana caranya membuangnya, kita mendaur ulangnya menjadi suatu rangkaian yang bagus gitu. Kita harus ubah mindset diri kita. Dan alhamdulillahnya ternyata si Melati ini ketika beranjak remaja, ketika masuk ke SMA, dia bisa menemukan jati dirinya, mengembalikan jati dirinya. Keren gak tuh? Jadi ceritanya ini punya suatu seseorang idol itu Suju. Dan kenapa dia suka Suju? Karena si Melati ini menceritakan bahwa untuk mencapai kesuksesannya Suju Super Junior itu ada kisah-kisah yang memotivasi. Salah satunya bahwa Suju itu gak langsung sukses, tapi berawal dari nol gitu. Jadi karena proses yang dihargain, ejekan, bulian orang lain, itu bisa jadi sukses. Itu yang meyakinkan dia. Dan itu juga bisa diterapin nih sama teman-teman yang merasa bahwa dirinya merasa gendut, merasa kurang cantik, merasa fisiknya kurang baik, ataupun kok kulit aku belang-belang, kok aku jerawatan, kok aku pendek, dan kok banyak banget pertanyaan untuk diri sendiri, mulai dipertanyakan dan dibalikan. Sebenarnya seberapa penilaian terbaik yang sudah aku berikan untuk diriku sendiri gitu. Jangan penilaian A kamu itu diberikan terlebih dahulu ke orang lain, tapi berikan dulu nilai A kamu terhadap diri kamu sendiri gitu. Jadi balik lagi, si Melati ini mulai menemukan idolnya, dan ketika beranjak SMA dia sudah bisa memfilter. Jadi nyaring nih, mana
kata-kata yang memang bisa untuk dijadikan saran dan mana yang kata-kata harus dibuang. Salah satunya kata-kata inspiratif dari si Melati ini adalah, ya udah, omongan orang itu diterima, kalau suka diambil, nggak suka ya udah biarin gitu. Jadi itu hidup aku, kalau baiknya aku terima dan buruknya dibuang aja. Ternyata dia punya backup, teman-teman. Jadi punya suatu tameng yang dia pegang. Nah, itu teman-teman juga kalau ngerasa insecure harus punya tameng. Apa? Selain idol tadi, harus punya quote sendiri. Jadi si Melati ini ketika tampil di depan teman-temannya mulai berani, mulai bisa menunjukkan ini aku gitu. Beranjak ke SMA nih ya. Dan dia juga mulai merasa fine aja. Ya udahlah, hidup kita enjoy aja gitu. Tapi enjoynya dia ketika orang lain menyampaikan sesuatu hal sama dia ada backupnya. Maksudnya di belakangnya itu apa yang harus aku lakuin? Yaitu satu, usaha. Dia berusaha untuk membentuk kata-kata yang udah dilontarin sama orang lain jadi suatu kata-kata yang buat bangkitin dia, buat semangat baru dan menimbulkan energi yang baru. Bagus banget nih teman-teman. Jadi jangan cuma nilai kekurangan diri kita, tapi ingat juga apa yang disampaikan orang lain ke kita mulai disaring, mulai kita jadikan suatu energi baru. Dan sampai dengan sekarang dia mulai berusaha terus-terusan untuk bisa meningkatkan kepercayaan diri dia dengan menunjukkan bahwa fisik itu tidak harus ideal, tidak harus sesuai dengan kemauan orang lain, tetapi bagaimana kita membuat fisik kita yang memang sudah sempurna, kita kembangkan lagi sesempurna mungkin. Kita kembangkan lagi kemampuan kita kembangkan lagi apa yang menjadi energi terbaik dalam hidup kita. Nah itu tadi teman-teman, semoga cerita ini, secuil cerita, bisa membangkitkan semangat teman-teman yang merasa bahwa diri teman-teman itu gak berharga, merasa bahwa kenapa dia lebih baik dibandingkan aku, ataupun kenapa nilai dia lebih tinggi, dan 1000 pertanyaan lainnya. Coba mulai gali seberapa berharganya teman-teman, mulai berikan penilaian terbaik. Oke, sekian dari Wulan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wulan akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.